Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Rahmadiah dengan NIM 2030206009. Saya berasal dari Universitas UIN Kota Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jarak dalam bidang pada bangun ruang balok. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini telah diberikan balok ABCDEFGH yang mempunyai panjang AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 10 cm, dan CG sama dengan 6 cm. Titik P terletak pada rusuk EH dengan perbandingan EP banding PH sama dengan 3/2. Lalu kita membuat titik P di garis EH dengan perbandingan 3/2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Di sini titik P-nya. Di sini titik P-nya. Lalu, untuk titik Q terletak pada AD dengan perbandingan AQ banding AD sama dengan 3/5. 3/5 sama saja seperti 3/2, maka kita mencarinya sama seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini berarti titik Q. Lalu kita hubungkan titik P dan Q. Maka P dan Q sejajar dengan garis EA dan garis HD. Selanjutnya, jarak garis CG terhadap BFPQ adalah daratan garis CG yang ini dengan bidang BFPQ. Maka kita buat dulu bidang BFPQ-nya. Garis CG dengan bidang BFPQ. Maka garis CG sejajar dengan garis BF dan garis PQ. Maka kita hitungkan saja bidang hitung dari bidang EFGH, di mana untuk kita mencari jarak antara Q dengan PF. Q dengan PF. Jadi kita buat garis ini. Kita mengambil EFGH. Maka ini dinamakan EFGH.
untuk garis FG. Garis FG ini sama dengan garis BC. Jadi 10 cm. Dan di sini juga 10 cm. Sedangkan untuk EP ini ialah 3/5 dari 10. 3/5 dari FG. Kali 10. Sama dengan 6 cm. Jadi EP ini sama dengan 6 cm dan di sini 4 cm. Jadi 10 cm. Kita buat di sini seperti yang ini. Di sini kita taruh titik P 6 cm dan 4 cm. Lalu kita mencari posisi tingginya. Di sini. Di sini X, di sini T. Jadi X ini yang akan kita hitung. X ini. Jadi kita buat segitiga FPG terlebih dahulu. Oh iya, salah. Seperti ini ya. Lalu di sini X-nya yang akan kita cari. Lalu kita buat segitiga FPG terlebih dahulu. FPG di sini. Rumus dari segitiga FPG ini sama dengan alas dikali tinggi sama dengan alas dikali tinggi. Berarti FPG-nya FG sama dengan 10 cm. Yang ini dikali tinggi P-nya, yaitu EF-nya adalah 8 cm. EF-nya yang ini. EF sama dengan AB. EF sama dengan sejajar dengan AB, jadi 8 cm. Jadi kita kalikan 8 cm sama dengan alas kali tinggi lagi. Untuk alas PF-nya kita cari dulu. EF kuadrat
ditambah P kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 100 kuadrat sama dengan 10. Jadi untuk PF-nya sama dengan 10 dikali oleh X. Jadi sama dengan 80 10x. Jadi X sama dengan 80 bagi 10 sama dengan X sama dengan 8 cm. Maka jarak antara garis CG terhadap BFPQ sama dengan 8 cm. Terima kasih. Perhatikan gambar balok berikut. Balok tersebut mempunyai panjang AB sama dengan 16 cm dan BC sama dengan 12 cm dan CG 10 cm. Titik P, Q, R, dan S berturut-turut merupakan titik tengah dari rusuk EH, AD, AB, dan EF. Titik tengah EH terdapat titik potong P, dan di titik AD terdapat titik Q, dan untuk garis AB terdapat titik R, dan untuk garis EF terdapat titik S. Lalu kita hubungkan titik-titik tersebut. Lalu kita mendapatkan bidang PQRS. Selanjutnya titik K, L, M, dan N berturut-turut merupakan titik tengah dari rusuk GH, CD, BC, dan FG. Untuk titik tengah dari GH adalah K. Untuk titik tengah CD adalah L. Untuk titik tengah dari BC adalah M, dan titik tengah dari FG adalah N. Kita hubungkan seperti tadi. Lalu kita mendapatkan dua bidang PQRS dan bidang KLMN. Selanjutnya, tentukan jarak antara bidang PQRS dan bidang KLMN. Untuk menentukan jarak-jarak bidang PQRS dan KLMN ditentukan oleh jarak garis potong kedua potong terhadap bidang tegaknya. Lalu untuk kita tentui bidang tegak terhadap PQRS dan KLMN, kita pilih bidang ABCD. Karena bidang ABCD merupakan bidang tegak terhadap PQRS dan KLMN. Lalu kita gambarkan bidang ABCD-nya.
ABCD. Pada bidang ABCD terdapat perpotongan RQ dari PQRS dan LM dari KLMN. Seperti ini. Di tengah-tengah AB ada R, di tengah-tengah BC ada M, di tengah-tengah DC ada L, dan di tengah-tengah DA ada Q. Maka itu, untuk menentukan jarak pada dua garis potong yang akan kita hitung, di mana QR dan LM pasti sejajar. R dan LM pasti sejajar. Lalu kita hubungkan L dan R. Maka kita akan dapat lihat jarak LM dapat dihitung dengan meninjau garis segitiga LRM. Kita hubungkan juga sehingga kita mendapatkan segitiga LRM, di mana LRM ini ialah LM sama panjang dengan RM dan RM karena ML sama panjang dengan CM. Maka LR ini kita sebut sebagai alas 1. Alas pertama. Berarti dari M kita buat tinggi 1. Jadi kita hubungkan dulu. Jadi di sini kita mendapatkan tinggi 1. Dan dari R kita tarik garis tengah lurus terhadap LM. Di tengah-tengah LM sedikit. Sehingga kita mendapatkan tinggi yang kedua. Dan di LM kita mendapatkan alas yang kedua. Maka dengan ini kita dapat menggunakan prinsip jarak bidang PQRS dan KLMN. Maka prinsip yang digunakan ialah rumusnya setengah dikali alas pertama dikali tinggi pertama sama dengan setengah dikali alas yang kedua dikali tinggi yang kedua. Lalu coret setengahnya. Sehingga kita mendapatkan persamaan alas pertama dikali tinggi pertama sama dengan alas kedua dikali tinggi kedua. Alas pertama ini LR. LR sama dengan BC. Jadi BC ini 12 cm, jadi LR ini juga 12 cm. Dan untuk tinggi yang pertama ini L1 ke M. Jadi ini ialah AB dibagi 2, setengah dari AB, jadi 8. 16 bagi 2 sama dengan 8. Lalu untuk alas yang kedua LM merupakan 10 cm dan tinggi terhadap tinggi 2. Kita mencari tinggi 12 dikali 8 sama dibagi dengan 10. 96 dibagi 10 sama dengan 9,6.
Maka jarak antara bidang PQRS dan bidang KLMN adalah 9,6. Terima kasih.